Jika yang masuk ke kalbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya, ringan di lidahnya. Yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, ya Allah, dawamkan zikir di kalbu kami. Itu mustahil kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun kita masih ingat selain Allah Ta'ala. Maka orang ini saat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air matanya pasti mengalir. Itu yang disebut dalam syair-syair Hisan bin Sabit, kullul qulub, semua kalbu itu rindu kepada Nabi. Tapi bukti rindu itu hanya satu, dumu'ul ain. Ketika air mata itu berkaca-kaca, ketika air mata itu mengalir. Atas dasar itulah ulama kita punya majelis khusus, namanya majelis sholawat, karena itu majelis kerinduan. Jika muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke kalbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke kalbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke kalbunya, hidupnya kenyang. Nggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia tidak di tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia, tiap hari mikirin gimana makan, berarti dia belum zuhud. Jadi rugi dua kali, udah miskin gak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau kalbunya tidak dapat zikir kalbu, jadi kalbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir kalbu Allahu Hayy Qayyum, Asmaul Husna, itu zikir kalbu. Dan ini harus diambil dari ahlinya. Sebagaimana kalau kalbu kita sakit, kalau badan kita sakit, kita datang ke dokter. Dan masalah kita semua apa? Masalah kita cuma satu, kita nggak adil dengan kalbu. Giliran sakit badan, ya repot kemana-mana. Ini virus corona aja udah rame kemana-mana, ya. Tapi kalau ada virus kalbu, nggak rame. Udah berapa tahun nggak khusyuk, udah berapa tahun tidak menikmati baca Quran. Kok nggak datang-datang ke ahli kalbu? Waras nggak sih? Itu adil nggak? Ini yang disebut innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah sebut orang-orang yang berilmu yang adil itu qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu itu dia betul-betul adil terhadap dirinya. Kita nggak adil. Cari dunia dari pagi jam 6, pulang pun jam 8, 12 jam. Tapi cari akhirat, kita ajak setengah jam aja, bilang apa? Ustadz, saya ini sibuk. Selama ini kita ini sok sibuk. Dan semua orang mengundur amalnya sampai dia udah tua. Berarti warid belum datang ke kalbunya. Dia memulai amal selama ini selalu dari zahir, belum dari kalbu. Maka Imam Bahauddin Syah Naqsyaband mengatakan apa? Ketika orang sibuk dengan perkara zahir, maka kajian zikir pertama kami adalah zikir kalbu. Bidayatu tariqatina nihayatu turuq. Awal dari cara zikir kami adalah akhir dari semua zikir yang dipelajari oleh orang-orang di luar. Itu manhaj beliau. Jadi orang kalau sudah sibuk zikir salat baru zikir kalbu. Kalau beliau enggak, kalbu dulu. Kenapa? Ala wahyal qalb. Inilah zikirnya ulama-ulama ahli kalbu. Jika yang masuk ke kalbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya,
ringan di lidahnya. Bapak saudara makan Allah, dulu seorang kawan saya berdoa, Allahumma adim alaina zikrak. Ya Allah, dawamkan zikir kami kepadamu. Saya tegur, jangan doa begitu. Yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan, ya Allah, dawamkan zikir di kalbu kami. Itu mustahil kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat pun kita masih ingat selain Allah Ta'ala. Jika yang datang di kalbu itu syauq, rasa rindu yang dalam, maka orang ini biasanya zikirnya mulai bergerak. Nah, zikir ini yang jarang datang ke kita. Minimal gerak matanya nangis, itu zikir rindu. Jadi rindu itu datang dulu ke kalbu, baru saat dia berzikir ada rasa nangis. Bukankah sebagian Bapak Ibu ketika mendengarkan imam kita tadi sholat teringat mana? Sudais, ya. Semoga Allah muliakan beliau. Amin. Kita teringat itu. Bagi mereka yang punya pengalaman sholat di belakang Sudais, dia rindu, dia bisa nangis. Itu baru rindu dengan imam dunia. Imam sholat di Mekah. Bagaimana imam al-a'immah Sayyidina Rasulullah SAW. Maka orang ini saat mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, air matanya pasti mengalir. Itu yang disebut dalam syair-syair Hisan bin Sabit, kullul qulub, semua kalbu itu rindu kepada Nabi. Tapi bukti rindu itu hanya satu, dumu'ul ain. Ketika air mata itu berkaca-kaca, air mata itu mengalir. Atas dasar itulah ulama kita punya majelis khusus namanya majelis sholawat, karena itu majelis kerinduan. Imam Ibn Arabi yang disesatkan orang di zamannya, dia jauh dari semua kesesatan itu karena beliau ahli hadis. Saya S1 meneliti beliau. Ibn Arabi menulis kitab Tarjumanul Ashwaq. Sebelumnya beliau seorang ahli hadis, meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri sampai ke Rasulullah. Berguru kepada Imam Bukhari di zamannya, namanya Ibnu Asakir, dan Imam Muslim di zamannya, yaitu Imam As-Silafi. Imam Ibn Arabi menulis Tarjumanul Ashwaq, terjemahan para perindu, kalbu yang merindu. Dan salah satunya di situ ada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rindu kepada Rasulullah pasti dia rindu kepada orang yang membuat dia rindu kepada Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita rindu kepada Rasulullah? Guru-guru kita. Guru-guru ini yang mengajarkan rindu. Maka rindu kepada Rasulullah itu bersanad. Ini yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa liman ra'aman ra'ani. Beruntung orang yang memandangku. Kalau nggak ketemu aku, dia ketemu murid-muridku atau murid dari muridku. Ini yang disebut tuba. Bagaimana Bilal ibn Rabah ketika Omar datang ke Damaskus, Bilal dipanggil, wahai Bilal, kami rindu Rasulullah. Apa kata Bilal? Lalu apa yang harus kau lakukan? Kata Omar, tolong engkau azan, ingatkan kami kepada azannya di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia azan. Setelah sekian lama Rasulullah wafat, dia nggak mau azan. Kenapa? Setiap kali dia azan dia bisa pingsan. Itulah rindunya seseorang perindu. Dia bergerak, badannya bergetar ketika rindu. Kalau dia kuat, dia bisa terus. Jika tidak, dia pingsan. Dan Bilal bin Rabah sampai di asyhadu an la ilaha illallah, sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sampai di bagian itu, dia tidak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia berhenti, tersenduh-senduh, baru dia lanjutkan. Bahkan di riwayat lain beliau pingsan. Itulah para perindu. Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya qalbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang.
Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bapak saudara makan Allah, terkadang kalau orang rindu itu gombal, benar nggak? Kalimat-kalimatnya aneh-aneh. Dalam ilmu zikir, ilmu qalbu disebut dengan syatahat. Apa arti syatahat? Kalimat yang melompat dari mulut karena gejolak-gejolak rindu dalam kalbu. Jika seseorang merasakan rindu tersebut, maka muncullah syatahat. Inilah yang muncul pada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahkan imam seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj mengatakan, ma fi jubbati illallah, di jubahku hanya ada Allah. Dia tidak dihukum karena ngomong itu, tapi dia ketika mengatakan haji itu cukup di rumah, tapi itu ternyata bukan perkataan dia. Jadi dulu karena buku tidak ada copyrightnya, salah satu bukunya tentang asrar haji disalin oleh orang tertentu, lalu ditambahkan di situ, haji tidak perlu ke Mekah, cukup di rumah. Ketika dihakimi, dibawa ke pengadilan, Al-Hallaj ditanya, ya Hallaj, haza kitabuk, hei Hallaj, ini kitabmu? Hallaj mengatakan, oh itu judul kitabku, tapi dia tidak tahu isinya. Langsung hakimnya mengatakan, taib, kamu zindik, kamu fasik, langsung divonis esok hari dipenggal. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya aku jadi qadhinya, jadi hakimnya, tentu aku tidak akan menghukumi gantung baginya. Itu kata Imam Ghazali. Tapi ya sudah, ya. Tilka ummatun qad khalat laha, ya, ma kasabat